dengan pemerintah pusat, yaitu Kementerian Agama. Nah, saya sedikit bagaimana respon Kementerian Agama terhadap regulasi-regulasi yang tadi saya sebutkan. Di 2007, Ibu Bapak, struktur Kementerian Agama di pusat itu langsung menyesuaikan ya, dengan regulasi yang ada. Lahirlah apa yang disebut dengan Direktorat PAIS. Itu di 2007. Ketika itu direktur yang pertama kali kalau tidak salah Pak Imam Tolha. Pak Imam Tolha. Ini Pak Haji Indra pasti paham. Ya. Itu di 2007. Kemudian lahir PMA nomor 16 2010 untuk menindaklanjutinya, maka di provinsi dan di kabupaten kota lahirlah struktur yang menangani pendidikan agama Islam, yaitu bidang PAIS. Ini Pak Kabinnya doakan, amin. Ya. Kemudian di kabupaten kotanya ada seksi PAIS. Ibu Bapak, struktur sudah lengkap di tahun 2013 itu. Lahir PMA nomor 13 tahun 2012. Tanggal 18 Januari 2013 resmi struktur itu terisi semua, baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Di provinsi ada bidang PAIS, ada kepala bidangnya, ada kasih-kasihnya waktu itu. Sekarang aktif. Kemudian di kabupaten kota ada seksi PAIS dan ada kepala seksi. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, kemudian Kementerian Agama tidak tinggal diam. Setelah ada struktur dari pusat, provinsi, kabupaten kota, maka otomatis ya, dialokasikan anggarannya. Tadi disebut oleh Pak Haji Tayubi, anggaran PAIS itu ada 4,2 triliun. Di nasional itu ya Pak? Nasional 4,5 triliun, kemudian di provinsinya kalau tidak salah itu hampir 1 triliun. Di Kabupaten Kuningan ini 21 miliar anggaran untuk PAIS. Saya ketika tugas di Cirebon menjadi kasih PAIS itu punya anggaran 9,7 miliar. Nah, struktur dan anggarannya itu dari mulai pusat, provinsi, kabupaten kota, punten Pak, hanya ngurus satu mata pelajaran. Hanya ngurus satu mata pelajaran. Ini betapa perhatian pemerintah ketika itu. Konsentrasi pada pemerintah untuk pendidikan agama Islam. Sehingga ada strukturnya, ada anggarannya. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, anggaran yang tadi misalnya di kita di Kuningan 21 miliar, itu memang kue anggarannya dapatnya segitu. Kalau dilihat miliar besar Kabupaten Kuningan itu. Tapi anggaran-anggaran yang miliaran bahkan triliunan itu adalah anggaran-anggaran yang hanya numpang lewat. Anggaran apa coba Ibu dan Bapak? Anggaran apa Pak Bu? Adalah anggaran tunjangan profesi guru. Jadi kue anggarannya sudah besar. Untuk PAI. Anggaran besar itu institusinya milik siapa? Ya. Institusinya adalah milik daerah. Ya. Milik daerah Pak Dewa. Milik daerah. Anggarannya dari Kementerian Agama. Begitu.
Nah, saya Pak Dewan ketika di Cirebon punya anggaran 9,7 miliar. Itu 98,7% adalah anggaran TPG. Kurang dari 2%, 2% lebih sedikit lalu untuk operasional, termasuk untuk peningkatan kompetensi guru. Tidak ada di situ. Nah, maka dari itu masalah PAI ini butuh duduk bersama antara kedua belah pihak. Pemerintah pusat dalam hal ini adalah Kementerian Agama yang tadi sudah memberikan anggaran kepada daerah, Pak Dewan. Kemudian dengan pemerintah daerah, ya. Misalnya dengan kalau di sekdanya ada Kapakesra, tadi harusnya diundang Kapakesra. Kemudian yang kedua adalah dengan dinas pendidikan, baik tingkat pemerintahan kabupaten kota maupun tingkat provinsi. Sehingga, oh iya, tapi tadi yang disampaikan oleh perwakilan KPJ Gubernur itu sudah statementnya sudah luar biasa. Beliau minta pemetaan. Ini untuk DPW Agpai terpilih nanti buatkan pemetaan. Kalau beban pemerintah provinsi tadi kalau tidak salah dengar saya guru PAI SMA SMK itu tinggal 1.200 itu yang belum PPG. Nah, berarti yang paling banyak adalah SD SMP, TK SD SMP yang perlu dikoordinasikan oleh para ketua DPD kepada pemerintah daerah kabupaten kota masing-masing. Contoh seperti tadi Kuningan. Beberapa hari kami kedatangan pengurus DPD Agpai Kabupaten Kuningan, kemudian ngobrol berdiskusi mengenai langkah-langkah seperti itu. Bahkan kami pada Dewan ini kalau regulasinya memungkinkan, ya, regulasi untuk pembiayaan TPG itu Bajnas sepertinya bisa, tapi di regulasinya itu sumber anggaran untuk biaya PPG kalau tidak salah hanya dua, APBN dengan APBD. Sementara kalau Bajnas kan bukan APBN, bukan APBD. Makanya berencana ya, Agpai Kuningan ini menggandeng pemerintah daerah ingin berkirim surat ke Kementerian Agama Pusat agar regulasi ya, petunjuk teknis PPG itu sumber dananya jangan dipatok hanya dua, ya, tapi ada sumber dana lain yang bisa dimanfaatkan. Contoh misalnya dari Bajnas. Bapak Ibu yang saya hormati, barangkali banyak hal yang perlu disampaikan, tapi mengingat waktu, itu saja. Mudah-mudahan karena kita mau sholat Jumat, ini ada satu materi lagi dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasubag TU Kabupaten Kuningan. Bapak Ibu sekalian, permohonan maaf untuk Pak Haji Tayubi karena beliau tadi sudah menyampaikan materi cukup banyak di di waktu sambutan barangkali atau barangkali ada sedikit yang mau disampaikan. Ya, ada sedikit Bapak Ibu sebentar yang mau disampaikan oleh Pak Haji Tayubi. Bangga. Terima kasih Pak Moderator menghalalkan waktu walaupun 3 menit mungkin. Yang perlu kita ketahui bahwa Dewan guru di Jawa Barat itu 39.000 Pak. 30 itu angka yang spektakuler. Ini orang-orang yang mulia Pak. Mendidik anak-anak kita menjadi orang-orang yang soleh dan selamat dunia. Nah, untuk proses PPG, jangan khawatir yang belum PPG Pak. Ya, sabar, berdoa dan
berusahanya maksimalkan mendidik anak, maksimalkan proses pembelajaran. Jangan berpikir kapan saya PPG, kapan saya present. Dan yang sudah PPG bersyukur dengan cara meningkatkan kompetensi. Udah 4 kompetensi yang dianggap dari luar kepala, pura-pura lupa gitu kan. Kepemimpinan, pedagogi, sosial, dan kepribadian itu udah yang biasa. Cuma peningkatan kompetensi dalam hal setelah menerima ibroh CPG-nya jangan sampai cuek, dari bayi gitu kan. Nah, khawatir dan empati kepada yang belum PPG, mohon kiranya kita bantu dorong bersama. Satu sisi bagi pengalaman bagaimana proses PPG, yang kedua dorong kepada pemangku kepentingan, pemangku kebijakan di daerah masing-masing terus mendorong, karena pola pembiayaan ada APBD, APBN, dan LPDP. LPDP itu adalah sisa beasiswa dan yang murni adalah APBN. APBN terbatas, APBD lah yang kita harapkan. Kemarin kita hampir 56 triliun miliar ya dari Kabupaten Bandung yang bersumbang banyak, 52 miliar yang lainnya kabupaten yang lain, sehingga proses percepatan untuk PPG itu sudah kita laksanakan sejalan dengan percepatan proses PPG. Itu mungkin kami mohon yang belum PPG sabar dan berusaha kepada Agbai Kabupaten Kota, mohon koordinasi dengan SPM mungkin bagaimana kita nanti memberikan support kepada mereka yang terus berjuang mendidik anak-anak kita dalam hal agama. Mungkin itu Pak Moderator. Terima kasih semuanya narasumber yang ada. Mungkin salam hormat dari pimpinan saya. Kiranya waktu ini cukup demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Tayubi, mudah-mudahan sehat terus. Bapak Ibu sekalian, setelah ini sesi 1 selesai. Setelah ini bagi ibu-ibu dipersilahkan ada makan. Kita bagi ibu-ibu sebelum Jumatan, bapak-bapak nanti setelah Jumatan, tempatnya di bawah ada prasmanan. Setelah itu sesi 2 kita akan mulai lagi setelah Jumat. Untuk sesi 2 nanti ada pemateri dari Disdikbud juga kaitan dengan mempertajam lagi persoalan yang tadi kita sudah hampir MOU dengan pemerintah daerah Kabupaten Kuningan. Jadi setelah Jumat masih ada 1 sesi materi lagi. Itu saja. Mari kita tutup sesi pertama dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.